Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan sharing mengenai metode kontrasepsi. Jadi untuk teman-teman yang sedang ingin ber-KB tapi mungkin masih bingung harus memakai KB apa yang tepat, teman-teman bisa tonton video saya sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung ke intinya saja ya. Jadi, metode kontrasepsi di sini dibagi menjadi dua, yaitu metode sederhana dan juga metode modern. Metode sederhana ini juga dibagi lagi menjadi metode sederhana tanpa alat dan juga metode sederhana dengan menggunakan alat. Metode sederhana tanpa alat ini terbagi menjadi dua, yaitu KB alamiah dan juga coitus interruptus atau senggama terputus. KB alamiah itu yaitu KB kalender, di mana kita menentukan kapan masa subur kita dengan cara menghitung masa suburnya, kemudian melihat dari kenaikan suhu basal tubuh dan juga melihat dari adanya lendir serviks. Dan saya pernah buatkan videonya di video sebelumnya yang judulnya cara menentukan masa subur, jadi kalian tinggal cek aja di situ. Di situ saya menjelaskan cara menghitung masa subur dan juga melihat dari tanda-tanda pada masa subur. KB alamiah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu aman. Yang kedua, sudah pasti murah tanpa biaya. Dan yang ketiga yaitu sangat berguna untuk merencanakan ataupun menunda kehamilan. Kekurangan dari KB alamiah ini, yang pertama, kurang efektif bila dibandingkan dengan metode kontrasepsi yang lain. Yang kedua yaitu perlu adanya instruksi dan konseling sebelum melakukan metode ini agar kita tidak salah menentukan kapan masa suburnya. Yang ketiga yaitu dapat menghambat spontanitas seksual, terjadi stres psikolog dan permasalahan perkawinan lainnya. Karena di sini waktu berhubungan menjadi lebih diatur kapan boleh dan kapan tidaknya. Kemudian bila Anda memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur, ini juga akan sulit menentukan kapan masa suburnya. Metode sederhana tanpa alat selanjutnya yaitu coitus interruptus atau senggama terputus. Coitus interruptus ini yaitu metode kontrasepsi di mana senggama diakhiri sebelum terjadinya ejakulasi intravaginal, atau bahasa lebih sederhananya lagi, spermanya buang di luar. Coitus interruptus ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sudah pasti murah karena tidak menggunakan alat, kemudian tidak menggunakan zat-zat kimiawi dan juga tidak ada efek sampingnya. Selain kelebihannya ada juga kekurangannya. Kekurangannya di sini angka kegagalannya cukup tinggi dan juga kenikmatan seksualnya menjadi berkurang baik itu bagi suami ataupun istri. Kemudian metode sederhana dengan menggunakan alat. Ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada kondom dan juga spermisid vaginal. Kondom di sini ada dua ya, ada kondom untuk pria dan juga kondom untuk wanita. Kondom ini juga memiliki kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya di sini tentunya bisa untuk mencegah kehamilan, kemudian dapat melindungi terhadap penyakit menular seksual, kemudian juga sederhana, ringan, dan disposable, dan juga tidak memerlukan pemeriksaan sebelum menggunakannya. Dan kerugiannya yaitu angka kegagalannya relatif tinggi dan juga harus digunakan secara berulang, hati-hati, dan terus-menerus setiap bersenggama. Metode sederhana dengan alat selanjutnya yaitu spermisid vaginal, yaitu zat-zat kimia yang kerjanya melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina. Spermisid vaginal ini bisa dalam bentuk jelly, foam atau busa, tablet busa, suppositoria yang akan meleleh, dan juga suppositoria busa. Kelebihan dari spermisid vaginal ini yang pertama yaitu aman, kemudian memberikan efek pelumasan bagi wanita yang mendekati menopause dan tidak memerlukan supervisi medik. Sedangkan kekurangan dari spermisid vaginal ini yang pertama yaitu angka kegagalannya cukup tinggi, kemudian harus diberikan berulang kali untuk senggama yang berturut-turut, dan dapat menimbulkan rasa panas atau iritasi pada beberapa wanita.
Metode kontrasepsi selanjutnya yaitu metode modern. Metode modern ini dibagi menjadi 3, yaitu kontrasepsi hormonal, IUD atau AKDR, dan juga kontrasepsi mantap atau Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal yang pertama yaitu pil oral kombinasi. Kandungan dalam pil KB ini yaitu kombinasi antara progestin dan estrogen. Pil oral kombinasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yang pertama, dapat mengurangi gejala PMS. Kemudian dapat membantu siklus menstruasi menjadi lebih teratur. Kemudian dapat mengurangi rasa sakit atau kram saat menstruasi dan dapat mengurangi hormon androgen yang menjadi penyebab timbulnya PCOS. Kekurangan dari pil oral kombinasi ini yang pertama dapat meningkatkan hipertensi atau tekanan darah tinggi dan juga penyakit kardiovaskuler. Kemudian dapat meningkatkan berat badan dan juga dapat mempengaruhi produksi ASI. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang menyusui tidak dianjurkan untuk menggunakan pil KB ini. Kemudian tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Kontrasepsi hormonal selanjutnya yaitu kontrasepsi yang berisi progestin saja. Kontrasepsi ini yang pertama ada pil KB progestin atau yang dikenal sebagai pil mini. Pil ini hanya berisi progestin saja dan progestinnya pun lebih rendah dari dosis progestin yang terdapat pada pil kombinasi. Kelebihan dari pil progestin atau pil mini ini yang pertama, tidak perlu menunggu terlalu lama untuk kembali subur seperti semula. Kemudian tidak menimbulkan peningkatan hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Kemudian tidak mengganggu produksi ASI. Jadi pil progestin atau pil mini ini aman juga untuk ibu yang sedang menyusui. Kekurangan dari pil mini atau pil progestin ini yang pertama meningkatkan berat badan, kemudian siklus mens menjadi tidak teratur dan juga tidak melindungi dari penyakit menular seksual.